Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan kasih karunia Allah. Kalau seandainya ada saudara kita yang rahmat dan kemurahan Tuhan oleh bilu-bilunya, mereka yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, dan mereka yang ada masalah Tuhan tuntun mereka, Tuhan beri mereka jalan keluar dalam terang Roh Kudus-Nya. Amin. Dan hari ini kembali saya mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenung sabda dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dari Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira akan kehiburannya karena Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Allah menciptakan semua yang ada, langit dan bumi, alam jagat raya, dan semuanya baik. Manusia adalah makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Kalau kita bandingkan dengan malaikat, malaikat diciptakan hanya mempunyai roh, tapi tidak mempunyai badan materi jasmania. Demikian pun hewan serta tumbuh-tumbuhan diciptakan hanya mempunyai materi jasmani, badan, tubuh, tetapi tidak mempunyai roh. Yang lebih hebat lagi, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu dalam arti bahwa manusia itu turut ambil bagian dalam keilahian Allah. Makanya mereka ditempatkan di dalam Taman Firdaus secara khusus, taman yang serba indah, serba ada. Kalau Allah itu maha baik, maka manusia itu memiliki sifat baik. Kalau Allah itu maha kasih, maka manusia memiliki kasih di dalam dirinya.
Kalau Allah itu maha adil, maka manusia memiliki sifat adil. Inilah manusia yang segambar dan rupa dengan Allah. Manusia ambil bagian dalam keilahian Allah. Tapi semuanya itu rusak oleh karena dosa manusia pertama di Taman Firdaus. Tapi puji syukur manusia oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang inkarnasi sabda, Allah kembali memulihkan ciptaannya, manusia yang rusak itu. Karena itu hanya manusia mencari kesempurnaan dalam perjalanan hidupnya ini menuju Sang Maha Pencipta. Kita bisa hitung berapa banyak macam kelompok agama, berapa banyak kepercayaan, berapa banyak kelompok kebatinan, orang-orang kebatinan, dan orang-orang yang mengolah hidup saleh yang ada di muka bumi ini. Banyak sekali. Semuanya itu menjadi sarana bagi manusia untuk mencari jalan menuju kepada kesempurnaan. Banyak perjuangan serta pengorbanan yang harus ditempuh ketika orang mau menggapai kesempurnaan itu. Ada banyak orang yang melepaskan hidup duniawinya dan secara khusus hidup untuk menggapai kesempurnaannya. Saya kasih contoh seperti kehidupan para kaum biarawan biarawati dengan kaul selibatnya, para pertapa, para rahib, dan juga masih banyak golongan-golongan yang hidupnya lepas dunia untuk mencari kesempurnaan di dalam hidup ini. Sebab kesempurnaan hidup bukanlah sesuatu yang sudah jadi, bukanlah sesuatu yang sudah instan di dalam hidup ini, melainkan kesempurnaan berupa benih. Dan benih kesempurnaan itu telah ditabur di dalam kehidupan kita berupa cinta kasih. Injil Matius hari ini menulis bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit, "Karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Yesus memberi patokan yang tampaknya tidak masuk di akal manusia. Manusia tidak mungkin menjadi sempurna seperti Allah, sebab kesempurnaan Allah tidak terbatas. Kesempurnaan Allah itu adalah mutlak, absolut, karena Dia maha sempurna. Manusia tidak bisa masuk ke dalam ruang. Memang manusia tidak mungkin bisa sama sempurna seperti Allah. Tetapi yang dimaksudkan sempurna bagi manusia, yaitu bila ia hidup sesuai dengan tujuan ia diciptakan. Inilah kesempurnaan bagi manusia. Lalu apa tujuan Allah ketika manusia itu diciptakan? Manusia itu diciptakan oleh Allah supaya menjadi segambar dan serupa dengannya. Kita bisa baca di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi menurut kesempurnaan itu mewujudkan diri dalam bentuk kasih. Maka siapapun yang mau menjadi sempurna, ia harus hidup dalam mengasihi. Ia harus hidup penuh dengan kasih. Dan kasih itu haruslah kasih yang bersifatnya universal. Kasih untuk semua, bukan hanya untuk golongan. Kasih yang tanpa batas. Makanya Yesus menuntut semua muridnya hidup dalam kasih yang membuka hati pikirannya, membuka tangannya untuk merangkul dan merengkuh semua manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang dia siapa. Inilah kasih yang universal, kasih yang sejati. Yang baik atau yang tidak baik, yang jahat atau tidak jahat, yang menghina atau yang memuji,
semuanya harus dirangkul. Maka apabila kita terus bertindak adil, bertindak benar, serta melayani sesama manusia dengan penuh kasih dan sayang, maka kita bisa memutus lingkaran setan, yaitu membalas dendam. Ini yang harus dihapus dengan kasih. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagaimana Injil tadi mengatakan, sebagaimana Bapa di surga membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Jadi untuk menjadi sempurna, orang harus mengasihi tanpa batas, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Inilah kasih yang universal, kasih yang dikehendaki oleh Yesus. Dan inilah ciri khas Allah yang justru terletak dalam kebajikannya terhadap ciptaan-ciptaannya, yaitu dalam kasihnya yang tidak terbatas. Allah mengasihi tanpa batas. Dan dalam model cinta kasih yang tanpa batas inilah Yesus memanggil para muridnya. Dan Yesus bukan hanya memanggil para muridnya untuk berbuat kasih, untuk hidup di dalam kasih, tetapi juga ia memberi teladan bagaimana melaksanakan kasih, cinta kasih universal itu. Cinta yang tak terbatas itu. Bagaimana harus diwujudkan di dalam hidup ini. Doa Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menjadi contoh teladan bagi kita. Yesus tidak membenci para algojonya. Yesus tidak membenci orang-orang yang menganiaya dia dan menyalib. Juga di dalam Matius bab 23 ayat 34. Kita bisa baca, Yesus bersabda, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah tuntutan hidup kasih yang universal. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa. Dan inilah wujud nyata. Kasih bukan hanya kepada sesama yang berbuat baik kepada kita. Bukan sesama kepada orang-orang kita kenal. Tetapi lebih-lebih kasih yang kita tujukan kepada mereka yang memusuhi kita. Kita tujukan kepada mereka yang membenci dan menganiaya kita. Cinta kasih universal, cinta kasih tanpa batas, menjadikan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, menjadi sahabat kita, menjadi saudara kita. Musuh tidak lagi kita jadikan sebagai pihak yang harus kita hindari, sebagai orang yang harus kita jauhi, melainkan justru sebagai pihak yang membantu kita untuk berkembang dalam kesempurnaan kasih. Orang yang benci kita adalah pribadi yang senantiasa memurnikan hidup kita, sehingga hidup kita semakin dekat kepada kesempurnaan. Ini suatu nilai yang sangat paradoks. Justru mereka membenci kita, musuh kita, itu sebagai sarana bagi kita untuk menggapai kesempurnaan kita. Kalau kita hidup di dalam kasih tanpa batas. Banyak kali saya dengar, saya menjumpai orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang menghina kita, mengata-ngatai kita, itu sama dengan mereka mendoakan kita supaya kita diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ini kata banyak orang. Ada juga orang mengatakan bahwa awas, ada karmanya, ada pembalasannya. Kalau orang menghina seseorang, menghina seseorang, mengejek seseorang. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Bagi kita pengikut Kristus, tidak peduli dengan ungkapan-ungkapan itu, benar atau salah. Tapi yang jelas, Yesus mengajak kita, para muridnya, untuk terus mengasihi musuh-musuh kita,
sebab mereka lah yang akan mempercepat langkah kita pada kesempurnaan. Demikian pula kita harus mendoakan musuh-musuh kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita dengan penuh kasih sayang. Karena doa adalah pintu dan sekaligus jalan menuju kepada kesempurnaan. Tidak jarang orang yang membuat kita semakin menderita. Tidak jarang orang yang menganiaya kita. Justru membuat doa kita semakin mantap. Justru semakin membuat doa kita semakin mendalam, semakin serius di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu sekali, kita harus mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang membuat kita sengsara. Bukan malahan kita malah membalas dendam dengan mengutuk mereka. Itulah teori setan, membalas dendam, atau hukum setan, membalas dendam. Justru dengan peristiwa itulah yang akan semakin memampukan kita untuk mengasihi sesama kita sebagaimana Allah telah mengasihi mereka. Berkat mendoakan dan mengasihi mereka yang membenci kita, mereka yang menganiaya kita, kasih Allah yang tak terbatas akan sungguh nyata hadir dalam. Siapapun yang ingin menjadi sempurna harus berani berjalan beriringan dengan kasih Allah. Kasih ibarat lilin kecil yang menerangi saat-saat gelap dalam perjalanan hidup kita. Santo Agustinus mengatakan, non intratur in veritatem nisi per caritatem. Artinya bahwa orang tidak bisa masuk ke dalam kebenaran kalau tidak melalui kasih. Bahwa tanpa kasih orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Maka kalau mau hidup benar, mau menggapai kesempurnaan, orang harus selalu hidup dalam kasih. Karena segala ketetapan dan segala peraturan Allah telah dirangkum oleh Yesus dalam satu perintah, kasih. Demikianlah renungan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk mengasihi sesama saudara kami dengan sungguh-sungguh, terutama kepada mereka yang membenci dan menganiaya kami, terutama pada musuh-musuh kami, oleh karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita. Salve, salam damai, Kristus selalu.